Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok PKL Lab Uji Kimia di PT Petrokimia Gresik akan memaparkan hasil pengujian sampel kami yaitu pupuk fosgrin. Ada beberapa uji yang kami lakukan. Nah, sebelumnya fosgrin sendiri adalah salah satu produk pupuk di PT Petrokimia Gresik yang hingga saat ini memiliki beberapa masalah, di antaranya itu adalah masalah kekuatan hardness granula pupuknya. Jadi kekuatan butiran-butirannya itu rendah. Jadi kami berdiskusi dengan pembimbing kami untuk bisa mengangkat isu ini, dan setelah dilakukan studi literatur dan studi secara langsung, kami memutuskan bahwa untuk memakai bahan penolong yang bisa meningkatkan hardness-nya, yaitu faba dan silika. Nah, untuk pupuk yang sudah kami buat itu seperti ada yang di layar. Nah, itu hasil pupuk yang kami buat dan yang nantinya akan diuji. Nah, sebelum diuji itu akan diseragamkan ukurannya agar tidak menambah variabelnya dengan di mesh ukuran 4 dan 10. Nah, setelah itu pupuk yang telah kami buat itu akan bisa diuji. Untuk mengetahui kualitas pupuk yang kami buat itu tidak terpengaruh oleh bahan penolong yang kami tambahkan, maka ada beberapa pengujian kualitas yang kami gunakan, yaitu ada P-total, CaO, sulfur. Itu merupakan parameter utama yang menjadi kadar minimal dalam pupuk fosgrin. Kemudian ada pengujian kualitas logam ringan dan logam berat, hardness, dan higroskopis. Baik, kita masuk ke Wisnu, ada kamu. Kemudian untuk selanjutnya kita membahas prinsip uji kadar fosfor atau P2O5 total. Nah, untuk prinsipnya yaitu total pada pupuk fosgrin dengan mengubah fosfor dalam pupuk menjadi senyawa yang dapat terdeteksi dengan spektrofotometri, biasanya itu dalam bentuk ortofosfat. Nah, fosfor kemudian bereaksi dengan reaksi seperti amonium molibdovanadat atau asam askorbat, lalu membentuk kompleks berwarna kuning yang intensitasnya berbanding lurus dengan kadar fosfor yang kemudian diukur dengan instrumen spektrofotometer UV-Vis. Nah, untuk prosedur uji P-total ini, mula-mula sampel ditimbang sebanyak 1 gram, kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas ukuran 100 ml, dilarutkan dengan 10 ml asam perklorat dan 6 ml asam nitrat, kemudian dipanaskan hingga timbul asap putih. Ketika asap putih sudah terpisah, gelas beker diturunkan dari pemanas, kemudian tunggu sampai dingin. Nah, setelah sudah dingin, dimasukkan ke dalam lampu ukur 500 ml, saring dengan kertas saring Wetman 40 ke dalam Erlenmeyer. Kemudian, larutan sampel itu dipipet 5 ml ke dalam lampu ukur 100 ml. Kemudian ditambahkan 20 ml reaksi amonium molibdovanadat, kemudian ditambahkan aquades hingga tanda tera, didiamkan selama 10 menit. Lalu menyiapkan larutan belangko dan juga larutan standar. Kemudian dibaca intensitas warna pada spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 420 nanometer. Kemudian dibuat kurva dan hitung kadar P2O5 dalam sampel.
Nah, berikut adalah kegiatan kami saat membaca dengan instrumen spektrofotometri VIVIS. Kemudian ada uji kadar CaO atau kalsium oksida. Nah, uji ini tuh bertujuan untuk menentukan kandungan CaO dalam suatu sampel berdasarkan titrasi per manganometri terhadap asam oksalat yang dihasilkan dari reaksi awal antara kalsium dan oksalat. Kalsium oksida itu direaksikan dengan amonium oksalat jenuh pada kondisi pH 3,5. Lalu membentuk endapan putih kalsium oksalat. Nah, endapan ini larut dalam asam sulfat menghasilkan asam oksalat yang kemudian dititrasi menggunakan kalium permanganat pada suhu 80 derajat Celcius. Selanjutnya ada uji kadar SO3 atau sulfat trioksida. Nah, prinsip ini itu didasarkan pada reaksi presipitasi atau pengendapan antara ion sulfat yang berasal dari senyawa mengandung SO3 dengan bantuan klorida atau BaCl2 dalam suasana asam. Nah, reaksi tersebut membentuk endapan barium sulfat atau BaSO4 yang sangat tidak larut dalam air. Setelah itu endapannya disaring dan dikeringkan, lalu dipanaskan atau dipijarkan dalam tanur pada suhu 800 hingga 900 Celcius untuk memastikan endapan itu murni dan bebas air atau hidrasi. Setelah itu ditimbang sebagai BaSO4, lalu dari massa itu dihitung kadar SO3 secara stoikiometri. Karena dalam senyawa SO3, sulfur akan berikatan dengan oksigen dan akan membentuk SO4-min di dalam larutan. Baik, untuk parameter pengujian yang selanjutnya yaitu pengujian logam. Nah, di sini untuk metodenya pengujian logam yang digunakan dalam lab uji kimia itu ada 2 instrumen. Yang pertama itu ada ICP-OES. Nah, itu untuk pengujian multilogam. Jadi bisa beberapa logam sekaligus. Bisa logam ringan dan logam berat, itu tergantung standar. Kemudian untuk yang kedua itu ada AS. Nah, ini untuk pengujian single logam seperti Mg murni atau kalium murni, itu bisa menggunakan AS. Nah, di sini mungkin saya sedikit menjelaskan mengenai apa itu ICP-OES atau instrumen yang bernama Inductively Coupled Plasma yang berbasis Optical Emission Spectroscopy. Ini merupakan instrumen yang digunakan untuk deteksi logam dengan parameter ketika suatu atom logam itu tereksitasi dengan energi plasma yang dihasilkan, itu akan membentuk gelombang cahaya yang nantinya akan dideteksi oleh detektor dalam ICP. Ini merupakan alat yang ada dalam lab uji kimia di PT Petrokimia Gresik. Nah, untuk mekanisme kerjanya itu ketika suatu sampel itu dialirkan, dipompa ke dalam nebulizer untuk disemprotkan menjadi aerosol yang lebih kecil sehingga memudahkan untuk pembakaran yang lebih efisien dan merata ke seluruh aerosol. Nah, setelah melewati pembakaran plasma, atom akan tereksitasi dan menghasilkan gelombang cahaya atau light emission yang nantinya itu akan dideteksi oleh detektor. Dan kemudian didapatkan gelombang dan konsentrasi dalam kuantitas part per million atau ppm. Untuk langkah preparasi pengujiannya itu
sampel akan didestruksi menggunakan asam kuat, yaitu di sini menggunakan HClPa atau untuk melarutkan logam-logamnya, nanti memudahkan pelarutan logam-logam, dan ditambahkan 20 mili Aquades itu akan nanti melarutkan logam-logam yang telah didestruksi. Kemudian larutan yang telah didestruksi itu akan disaring dalam kertas Whatman ukuran 40. Nah, itu untuk memisahkan partikel yang padat karena instrumen ICP itu khusus untuk cair. Kemudian diencerkan dan dibaca dalam ICP ataupun AAS. Ini langkah preparasi logamnya sama. Kemudian ini untuk dokumentasi selama kami pengujian. Yang pertama ada proses destruksi, kemudian ada proses penyaringan dan pengenceran, dan yang ketiga ada proses pembacaan logam di ICP. Nah, Yang kita buat dari saya 1 sampai di ICP di sini terlihat bahwa plasma yang itu dihasilkan dari pembakaran yang berbakar. Untuk selanjutnya ini ada dokumentasi saat kami menggunakan iPads. semua dah. Ini mungkin tidak kami jelaskan secara lanjut karena sudah familiar di Semua dah. Indonesia juga. Nah, kemudian untuk pengujian hardness test, ini untuk menguji kekerasan granula pada foscreen yang kami tambahkan bahan penolong. Itu untuk memvalidasi apakah memang bahan penolong kami bisa meningkatkan hardness dalam granula. Nah, selanjutnya ada pengujian higroskopis. Ini untuk menentukan stabilitas bahan dan menentukan kebutuhan pelapis higroskopis. Semakin higroskopis artinya semakin buruk untuk ketahanan stabilitas bahannya. Ini kami uji dalam climatic chamber yang bisa disesuaikan dengan suhu real dalam lingkungan, suhu penyimpanan yang bisa diatur humidity dan suhunya. Ya, mungkin itu saja yang beberapa yang bisa kami tampilkan, itu tidak termasuk dalam pengujian sampel rutin. Ini hanya pengujian dalam sampel kami saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.